Halo semuanya, teman-teman. Selamat siang. Baik-baik, sehat-sehat. Gimana kabarnya hari ini? Lancar ya, dipermudah segala urusannya, pekerjaannya, terus hubungan percintaannya, kehidupannya, apapun itu berjalan sesuai dengan rencana semesta, rencana yang di atas gitu ya. Oke, hari ini aku mau ngebahas tentang ada sesuatu yang mau masuk ke dalam kehidupan kamu, tapi kayak kamu bingung gitu ya. Aku kemarin dapat sinkronisitas tentang pintu yang diketuk gitu ya. Jadi kayak ada orang yang ngetuk pintu, tapi pas kita buka tuh nggak ada orangnya gitu. Atau kita punya pintu otomatis nih gitu ya. Nggak seperti yang biasanya gitu. Pintunya nyala terus bunyi gitu ya. Pintu otomatisnya bunyi sampai kayak kita baru nyamperin baru dia berhenti gitu ya, atau kita udah pergi dari tempat itu lagi nyala lagi pintunya gitu. Sebenarnya maksud semesta nih apa sih gitu ya, ngasih sinkronisitas ini buat teman-teman semua. Itu sinkronisitasnya bisa juga jika teman-teman ngalamin hal itu. Aku sih ngedengernya atau benar-benar yang aku lihat atau aku alami gitu ya, pintu benar-benar kayak ada yang ngetok pintu, uh, pintu otomatis tuh kayak bunyi terus kayak gitu. Ini kayak denger tuh sebenarnya ada energi yang mau masuk, energi baru, cuman kayak kita ketahan sama energi lama kita kayak gitu. Jadi kita lihat aja dari kartunya ya, sebenarnya pesan apa yang mau disampaikan dari sinkronisitas tersebut, atau nanti ada hal-hal lainnya yang masuk, aku bisa bacakan sesuai dengan intuisi yang masuk ke dalam batin aku. Oke. Ini aku ingatkan kembali energi kolektif, energi banyak orang ya. Jadi bisa ini pembacaan untuk kamu atau orang yang berdealing dengan kamu gitu. Oke, kita langsung aja ya tanpa ngulur-ngulur waktu. Oh iya. Aku melihat kenapa ada sinkronisitas ketok pintu gitu ya. Ini ada sesuatu hal yang mau masuk dalam kehidupan. Hitungannya konteksnya jackpot ya, keberuntungan, roda keberuntungan. Aku dengar kayak Wheel of Fortune gitu ya, roda keberuntungan. Terus ada reward. Ini bisa jadi nih kayak kamu selama ini bekerja atau ngerjain event atau project gitu ya, cuman hasilnya belum ada gitu, atau kamu lagi menjajaki pekerjaan baru, misalnya ngejual produk-produk digital atau ngejual barang-barang gitu ya di marketplace gitu ya, atau secara offline gitu. Ini nampaknya akan ada rezeki masuk sih, kayak tiba-tiba event pun kayak kamu senang ada satu orang yang order barang kamu gitu ya, order pesanan kamu. Terus ini kayak kamu mau ngadain event gitu ya, atau kerja sama vendor lain, tiba-tiba ada sign kontrak, aku ngeliatnya tanda tangan gitu, kerja sama barangnya sukses kayak gitu ya. Ada jackpot, ada keberuntungan, terus juga aku dengernya kayak kalian dapet rezeki tidak terduga gitu ya. Ya bisa jadi kemungkinan besar ada undian-undian dari bank tempat kalian nabung, kayak kalian mikir padahal tabunganku nggak banyak gitu, tapi ini kayak ada rezeki yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Ini reward dari semesta gitu ya. Jadi kayak sebenarnya tanda-tanda ini udah dateng gitu, cuman kayak kalian tuh belum tahu gambarannya seperti apa sih gitu. Saranku kayak kalian open to receiving gitu ya, buka tangan gitu, open your heart, open to receiving. Walaupun kamu belum tahu bentukannya seperti apa. Terus yang kedua, jangan ditunggu-tunggu, biarkan mengalir. Semesta mau mengarahkan kemana. Kayak tanda-tanda ini hadir ya, kayak kalian ya udah, aku siap menerima.
rezeki ini. Aku siap menerima hal-hal baik masuk dalam kehidupanku. Gitu, sambil afirmasikan. Ini juga konteksnya bisa jadi kalian ngeliat sinkronisitas angka 555. Big changes, ada perubahan baru, ada keberuntungan ada di pihak kamu, keberuntungan ada di samping kamu, keberuntungan ada di sekeliling kamu, gitu ya. Aku juga melihatnya ini ya, cek gitu. Kayak kamu dikasih cek selembaran itu, tau kan ada cek gitu. Jadi kamu datang ke bank buat cairin kayak gitu. Sinkronisitas warna kuning bisa jadi dompet kuning, bisa. Terus kita lihat apa lagi ya. Oke. Wah, apology. Ini pintu yang tadi aku bilang, sinkronisitas pintu. Akan ada seseorang yang datang untuk memohon atau meminta maaf gitu. Ini konteksnya bisa mantan kamu, temen kamu, mantan pasangan gitu ya, mantan suami, mantan istri, kayak gitu. Yang tadinya nih kayak kalian tuh agak keras satu sama lain, kayak ketika kamu sudah berani memaafkan, berdamai dengan situasimu saat ini gitu ya. Terus ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupanmu, kayak kamu udah ada di tahap, kalau aku bawa kebencian ini ya buat apa sebenarnya gitu. Toh juga aku capek juga sebenarnya, kayak gitu kan. Jadi kalian ada di titik kepasrahan, oh ya sudah, aku terima ini gitu ya. Habis ini ya aku berjalan memancing keajaiban gitu ya, berjalan dengan alurnya semesta, apa yang mau disampaikan semesta, apa yang semesta mau dalam kehidupan aku untuk aku lakukan saat ini gitu. Dan ada di titik kepasrahan itu, kayak kamu akan didatangkan orang-orang masa lalu, tapi konteksnya ini meminta permohonan maaf. Kalau dari aku sebenarnya, selagi itu dia hadir memberikan permohonan maaf, diterima aja, agar satu sama lain kan bisa sama-sama lega. Cuman aku tidak bisa memaksakan juga buat temen-temen yang belum ada di tahap penerimaan, ya it's okay gitu ya, tetap berproses gitu. Tapi aku melihat energinya sebagian, maksud tanda-tanda dari sinkronisitas pintu yang tadi aku ceritain di awal gitu ya. Kayak sebenarnya kamu udah disuruh melepaskan energi-energi lama. Energi lama itu kan banyak ya, kemarahan, iri, dengki, kebencian gitu ya, permusuhan. Itu sebenarnya kayak semesta tuh udah suruh gitu. Nah, tergantung kita sebagai manusia mau menurunkan ego atau kita tetap di situasi itu aja. Dan itu balik lagi ke teman-teman semua, gimana mau menyikapi, gimana mau ngerespon ini kalau nanti tiba-tiba orang ini hadir atau datang gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ketika pintu itu diketuk, sebenarnya apa sih pesannya yang mau masuk gitu ya. Good news. Oke, ini aku lihat energi secara kolektif bagus gitu ya. Ada keajaiban, ada surprise gitu ya. Lagi-lagi masuk pesannya ke batin aku kayak gini. Kan kita terlalu menggenggam begini ya, kayak gini nih, open to receiving ya. Aku melihat energinya banyak dari kalian, penuh kekecewaan, terus saking terlalu mandiri, kayak kalian tuh menerima sesuatu yang mau hadir itu, atau enggak menerima sesuatu dari orang tuh hal yang enggak boleh gitu. Tapi sebenarnya kan bisa jadi nih konteksnya Tuhan juga sebenarnya mau kasih kamu sesuatu, tapi lewat orang lain, kayak gitu ya.
Kayak pesannya juga sebenarnya di sini untuk teman-teman yang masih terblok energinya untuk giving and receiving, kalian udah harus belajar gitu ya, memproses gitu, pelan-pelan gitu. Karena ini ada berita baru yang mau masuk, good news, ada keajaiban, ada hadiah atau kado gitu ya. Ini sejalan banget dengan luck tadi ya, keberuntungan, keberhasilan gitu. Atau good news ini sebenarnya bisa jadi konteksnya kayak kamu akan ditawarkan sesuatu hal yang baru. Aku dengernya gitu. Bisa jadi ini kerjasama bareng atau kayak kamu diajak kerja karena kayak kamu tuh punya sisi pengetahuan yang cukup atau mumpuni untuk bidang tersebut gitu ya. Aku melihat juga sinkronisitas angka 8, angka 6. Take with resonate, ada yang mungkin lahirnya tanggal 5, 6, 8 gitu ya. Dicocokkan aja dengan sinkronisitas tersebut gitu ya. Ini ada eternal love. Bisa jadi ada seseorang juga yang mau hadir, yang akan membantu pertumbuhan, perkembangan diri satu sama lain gitu ya. Soulmate ini sebagian aku melihat ini sebagai teman kamu bertumbuh, bisa sementara, bisa juga sifatnya menjadi pasangan. Aku melihatnya ada pasangan juga, promise. Ini kayaknya seiring kalian nanti berjalannya waktu ngejalanin hal ini, akan ada cinta juga yang hadir, yang dimana ya satu ya, dia bantu kamu dalam sisi pekerjaan dan secara spiritual gitu ya, satu sama lain saling membangun. Terus ada perasaan cinta yang hadir, perasaan yang penuh gitu ya. Dan di sini ada ikat janji gitu ya. Bisa ada konfirmasi nanti ke pernikahan, pertunangan gitu ya. Secara bertahap kayak gitu. Oke, kita lihat lagi dari kartu tarotnya. Pintu yang hadir ini apa aja gitu ya. Oh, bawahnya ada Ace of Cups, ada eternal love. Bisa jadi ada kehadiran seseorang yang mau masuk, cuman kalian masih ngeblokaging gitu ya, masih kabur gitu, takut orang ini datang tuh. Aku takut disakitin lagi, yang dulu-dulu kayak gitu juga, udah berkali-kali begitu juga gitu. Dan aku ngerasa emang kalian sih udah di tahap self love gitu, walaupun di sini ada energi Five of Swords juga, kayak merasa keberuntungan bukan buat aku kalau soal percintaan kayak gitu, tapi ini ada loh gitu, amin kan ya, ini ada gitu. Dan di sini juga ada Judgment dan The Chariot. Dalam waktu dekat sih ini lebih cepet waktunya. Judgment-nya ini juga kayak udah ada panggilan bahwa kamu kayak akan dipertemukan sama orang ini gitu ya. Eternal love. Ini konteksnya ada cinta juga nih. Kalau sinkronisitas pintu yang tadi aku bilang di awal ya. Gitu. Itu sih yang aku lihat. Kalau misalnya teman-teman nggak ngelihat sinkronisitas itu, it's okay, nggak apa-apa gitu. Cuman kalau ada yang ngeliat sinkronisitas itu, biasanya dia energinya bisa lebih kuat gitu ya. Balik lagi, pembacaannya bisa resonate bisa enggak ya. Jadi nggak usah dicocokologi gitu, nggak usah dipaksa cocok sama kamu, jadinya nanti takut bikin ekspektasi yang buat kamu kecewa gitu ya. Oke, kita lihat dari kartu tarotnya, makna pintu ini sebenarnya apa sih gitu ya. Ten of Swords. Oke. Pintu yang terketuk sebenarnya kayak kamu disuruh semesta udah harus melepaskan beban masa lalu. Beban yang sudah seharusnya tidak kamu pikul lagi. Apa itu? Bisa jadi kemarahan, kebencian, terus kamu kayak belum berani melepaskan situasi atau seseorang yang menyakiti kamu gitu ya. Kalau aku lihat di sini, kalau kamu masih ada di proses ini
keberkahan dari semesta mau datang tuh sulit karena kamu masih ada di tahap ini, masih ngeblok dirimu kayak gitu ya. Yang ada kamu ya nge-attract energi-energi negatif gitu ya. Ya contoh misal gini, mohon maaf ya, kalian ada di situasi ini, terus posisi lagi nggak ada kerjaan, susah dapat pekerjaan, ya kamu cari tuh kerja apapun kayak gitu ya, yang penting aku kerja. Nah sebenarnya kan konteksnya nggak kayak gitu. Nah kayak gimana kamu seimbangin dulu energimu ketika kamu ya berusaha untuk cari, ada aja nanti kerjaannya yang bagus kayak gitu ya. Kadang kita di situasi saat kayak gini nih, bisa juga kita narik pekerjaannya yang toksik juga kayak gitu. Kan sayang gitu ya. Kayak semesta sebenarnya lebih suruh, ayo selagi masih ada waktu coba perbaikin diri. Perbaikin hal-hal yang melimitasi perkembangan dirimu kayak gitu. Ini kan pedang ya. Tapi kan sebenarnya pedang ini tuh enggak yang pagerin kamu terlalu terlalu rapet banget gitu. Jadi kayak kamu diberikan kekuatan sama Tuhan semesta untuk kamu keluar dari situasi ini. Bisa nggak? Kalau dibilang bisa ya bisa, tergantung kita aja manusianya mau gimana gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ini sorry ya kalau aku ngomongnya agak ketus atau gimana gitu. Kadang suka di luar kontrolnya aku juga. Oke. Ace of Cups keluar lagi Ace of Cups ya. Satu sisi pintu yang mau masuk tadi adalah cinta yang mau hadir. Ini konteksnya kamu udah lama banget ngejomblo gitu ya. Lama banget menunggu-nunggu kapan cinta datang, kapan seseorang akan hadir. Dan ini akan datang. Yang tadi terkonfirmasi sama kartu The Chariot yang aku buka belakangnya, bottom of the deck-nya tuh ya. Dalam waktu dekat datang. Cuman balik lagi, kamunya mau tangan terbuka atau enggak kayak gitu. Dan aku melihat sebenarnya Ace of Cups di sini orang yang mau datang itu adalah soulmate yang benar-benar bantu kamu nanti untuk pertumbuhan dirimu gitu ya. Membuka topeng-topeng yang ada di dalam dirimu gitu. Kayak dia tuh sebenarnya hadir nanti enggak yang menghakimi kamu yang saat ini gitu. Jadi malah nanti ngebimbing gitu ya, ngeguiding gitu. Atau kalian satu sama lain tuh saling memberikan pertumbuhan, perkembangan kayak gitu. Seimbang kayak gitu ya. Ace of Cups di sini juga bisa jadi kayak ketika kamu melepas ini, kamu diminta untuk belajar untuk self-love. Isi dulu tangki cintamu sebelum seseorang hadir dalam kehidupanmu. Gitu ya. Untuk kalian yang udah berpasangan, pelajari lagi maknanya gitu ya. Bukan berarti harus saling menghakimi pasangan satu sama lain. Kayak coba kalian duduk berdua, kalian bicarakan apa yang dari dirimu yang harus dibicarakan, apa yang dari dirinya yang harus dibicarakan. Temukan jadi satu, buat perubahan masing-masing satu sama lain mau kayak gimana ke depannya, kayak gitu ya. Di sini bottom of the deck-nya ada Three of Cups. Di sini kayak kamu diberikan sama semesta opportunity baru. Ini bisa jadi konteksnya ada teman secara komunitas gitu ya, atau seseorang, 2 atau 3 orang yang hadir emang dia nanti ngebantu kamu, ngeguiding kamu untuk bantu kamu belajar kayak gitu. Secara emosional kayak gitu ya. Cuman di sini kayak diminta kalian untuk belajar lagi ngeproses apa hal-hal berat yang belum kalian lepas gitu. Jadi makna ketok pintu ya, kalau misalnya teman-teman ada sinkronisitas itu datang ke dalam kehidupan kalian,
Coba dicek lagi apa yang harus dilepas, karena ada sesuatu yang mau masuk gitu ya. Jadi kalian udah harus lepas kayak gitu. Ya, limiting belief gitu ya. Soalnya ada opportunity mau masuk, cuman keblok gitu ya. Jadi kayak ini juga sinkronisitasnya masuk ke aku soalnya. Dia tuh bisa berkali-kali ngetok, berkali-kali bunyi kayak gitu ya. Jadi aku kayak kemarin malam sampai hari ini tuh kayak mikir apa yang harus aku ubah ya dari diriku ya, apa yang harus aku lepas ya, kayak gitu. Jadi kayak kalian harus balik lagi ke mode hermit gitu ya, kontemplasi sebenarnya apa yang perlu dilepaskan kayak gitu ya. The Lovers, King of Pentacle, ini akan ada kehadiran seseorang yang aku bilang tadi soulmate gitu ya, yang akan bantu kerjaan kalian, keuangan gitu ya. Kayak kamu dipercayakan sama dia, karena aku melihat dari sisi dianya kekayaannya lumayan gitu ya, kayak punya bisnis, kayak punya sesuatu hal yang sudah settle dan mapan lah gitu. Tapi dia bakal ngeliat dulu nih kamu bisa dipercaya atau enggak untuk hal ini, untuk project ini kayak gitu ya. Dan kedepannya aku lihat 50-50 gitu ya energinya. Ada juga beberapa yang masuk nanti ke hubungan percintaan, bahkan bisa juga sampai ke pernikahan kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi dari oracle-nya, maknanya sebenarnya apa yang mau disampaikan semesta gitu ya. Semesta mau sampaikan apa sih gitu ya dalam sinkronisitas ini buat teman-teman semua. Oke. Being enough gitu ya. Kalian diminta untuk tidak keras sama diri kalian sendiri gitu. Jadi kayak even kalian tuh capek, ya udah istirahat. Capek istirahat gitu ya. Kalau sesuatu hal yang bikin kamu keganggu, entah notif atau apa yang lain-lain, ya udah di silent kayak gitu. Jadi kayak kamu udah harus lebih ke mencintai dirimu sendiri kayak gitu ya. Ya kamu udah cukup ngelakuin ini, cukup gitu ya. Kalau kamu capek ya udah kayak gitu. Harus istirahat kayak gitu, being enough gitu ya. Nggak boleh lagi yang terlalu keras sama diri sendiri, karena kadang kalau kita terlalu keras sama diri sendiri, kita kayak susah menangkap sebenarnya pesan dari semesta tuh apa yang mau masuk dalam kehidupan kita, apa yang mau hadir, apa yang mau disampaikan semesta gitu ya. Yang tadinya semesta mau kasih pesan, cuman kayak ngelihat kita nih gitu ya, atau kamu nih agak-agak keras gitu ya, ya mental pesannya gitu. Jadi kayak kamunya overthinking, banyak yang dipikirin, sibuk sama urusanmu sendiri, terlalu keras gitu. Jadi kayak sehingga kamu kayak nggak bisa memberikan ruang buat dirimu sendiri untuk mendengarkan kata hati atau pesan dari semesta kayak gitu. Di sini pesannya diminta untuk melek gitu ya, melek gitu. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Mumpung kamu masih bisa ngerasain capek, berarti artinya kamu istirahat gitu ya. Oke, kita lihat lagi abundance. Oke, ini aku melihat emang banyak banget keberkahan, keberlimpahan yang hadir. Cuman beberapa sebagian memang sudah masuk, cuman tangannya belum terbuka aja. Yang kedua mau masuk, cuman masih ada blockaging dalam dirinya. Nah, itu udah harus dirilis. Di sini kamu diminta untuk melepaskan planning yang berdasarkan ego gitu ya. Yang sebenarnya nih kamu nggak bisa capai itu gitu ya. Kayak kamu udah bisa ngerasain gitu ya, kayak Tuhan tuh udah ngomong, enggak, ini bukan buat kamu sebenarnya, ada hal lain yang mau aku kasih gitu. Tapi kayak kamu masih keras gitu ya, kayak ini tadi being enough gitu
enggak, kamu belum ada being enough. Jadi kayak enggak, pokoknya gimana caranya planning yang udah aku buat ini harus terwujud, harus tercapai. Tapi sementara sebenarnya semesta nggak ngarahin kamu ke situ kayak gitu ya. Nah itu udah harus dirilis. Kadang ketika kamu belum ngerilis itu gitu ya, kayak kamu tuh mikirnya pintu rezekimu tuh cuman satu doang gitu. Jadi ya kamu stuck di situ-situ aja, sehingga berkat yang mau masuk dari pintu lain tuh berhenti karena kamunya masih mikirin aja di satu pintu itu terus gitu ya, tanpa memikirkan sebenarnya nanti kalau aku gagal di satu pintu ini, ternyata ada pintu-pintu lain nanti yang akan hadir gitu ya. Tuh diminta kayak apa ya, sadar gitu ya, bahwa sebenarnya kalau udah hubungannya sama semesta tuh rezekinya, keberkahan hidupnya tuh mengalir dari berbagai arah gitu. Cuman kadang kita ketutup sama ego, jadinya mikirnya ya udah orang pintu rezekiku cuma satu gitu ya. Bahkan nih ya, aku lihat ya yang terberatnya, ya sudahlah, mungkin rezeki bukan untuk semua orang gitu. Ya nggak gitu, itu namanya kan berarti kayak udah egonya tinggi gitu ya, terus mentalnya mental korban gitu. Ya itu mah tinggal tunggu disentil aja sama semesta hidupnya gimana gitu ya. Despair. Aku coba tangkap dulu pesannya ya. Oke. Di sini kayak semesta tuh meminta pesan dari pintu yang tadi gitu ya. Kamu diminta untuk menerima dengan tangan terbuka, mengikuti alur semesta gitu ya. Kayak kamu harus percaya bahwa di atas rencana kamu ada rencana yang paling tinggi, yaitu rencana semesta gitu ya. Kamu boleh berencana, semua orang dikasih free will gitu ya, kebebasan untuk memilih gitu ya, kebebasan memilih yang bertanggung jawab. Tapi sebenarnya kan kita disuruh juga berserah sama yang di atas. Ya, jika kayak kamu ngerjain ini sebenarnya bisa sambil berdoa, ya Tuhan, aku memiliki plan ini, sudah aku jalankan. Jikalau memang takdirnya bukan untukku, berikanlah sesuatu halnya ini yang sesuai dan seturut dengan kehendakmu. Kayak gitu aja. Jadi kamu ada di titik berjuang, kepasrahan dan penerimaan, tapi kamu yakin bahwa sebenarnya ada rencana-rencana atau rezeki-rezeki atau keberlimpahan yang lebih besar yang mau semesta kasih, tanpa kamu memikirkan bahwa apa namanya istilahnya tuh planningku lah yang paling bener kayak gitu ya. Oke. Kita lihat lagi. Bottom of the decknya money ya, aku ambil money and self love. Balik lagi di sini, banyak-banyak memberikan maaf ke diri sendiri. Itu pesannya. Makna ketokan pintu, Tuhan semesta kayak bilang, coba ketuk pintu hatimu gitu ya, bertemu dengan inner childmu, sisi anak kecil di dalam dirimu gitu ya. Apa yang dia mau kayak gitu ya. Tanyakan gimana kabarnya gitu ya. Kalau perlu nih di tengah kehidupanmu, aku rata-rata di sini energinya banyak perempuan-perempuan yang maskulin, sehingga dia kayak terlalu kuat sama dirinya sendiri, sehingga kurang aware ke dirinya gitu ya. Terus banyak beberapa juga yang malu untuk memaafkan dirinya sendiri. Kalau kita malu untuk memaafkan diri kita sendiri, sebenarnya kita mau mengadu ke siapa gitu ya. Ngadu ke Tuhan emang iya, kita ngadu ke Tuhan, tapi kan Tuhan kadang balikin lagi ke kita, kamu udah maafin dirimu belum gitu ya.
Kayak kamu gampang maafin orang, dan kamu susah memaafkan dirimu sendiri, kayak gitu. Pesan menohok sebenarnya di balik ketukan pintu itu kayak kamu disuruh kembali lagi ke dirimu gitu ya. Cek lagi apakah kamu sudah memaafkan dirimu gitu ya. Tanya inner childmu, sejauh ini kamu banyak giving too much ke orang, apa giving too much ke dirimu, diri versi anak kecil yang ada di dalam dirimu, kayak gitu. Itu ya, ini agak sedih loh yang self love karena pesannya agak-agak gimana gitu. Dan di sini money, all my finance are now in divine order. Percayalah, keuanganmu, rezekimu itu sudah diatur sama Tuhan. Tinggal kamu satu, gimana caranya kamu mencintai dirimu dulu. Kamu bertumbuh tanpa merasakan rasa takut. Ayo coba apa yang harus kamu coba. Kalau kamu udah ada di pikiran apa yang mau kamu coba, tanpa kamu memikirkan apa kata orang, ekspektasi orang. Karena yang jalanin adalah dirimu, dan rezekimu pun diatur sama Tuhan, bukan diatur sama omongan orang, kayak gitu. Dan ini money yang hadir adalah money, uang, rezeki yang dari Tuhan. Jadi artinya kita sebagai manusia, bekerjalah yang jujur, lakukanlah sesuatu hal yang jujur, agar rezeki yang hadir itu adalah rezeki yang dari kuasa. Yang tadinya kamu mungkin mikir, aku kerja, ya mungkin di akun bank ini rezekiku nanti uangnya harus keisi 1M gitu. Tapi ternyata sama semesta tuh dikasih bisa 5M, 10M gitu. Nikmat mana lagi? Ternyata nikmat yang diberikan tuh lebih yang dari kamu duga gitu ya. Oke, itu aja teman-teman dari aku pesannya. Ini sebenarnya pesannya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 11 kartu. Ini juga bisa jadi sinkronisitasnya angka 11, angka 11, life path 11, kelahiran tanggal 11 gitu ya. Aku sebutin ya angka terkait, angka 5, angka 8, angka 6, angka 10, angka 1, angka 3 gitu. Mungkin ini menjadi pesan atau angka yang terkait dengan teman-teman semua yang hadir di pembacaan. Dan aku bisa bilang ini adalah energi timeless, dimanapun kamu tonton video ini, berarti berlaku di hari itu juga gitu ya. Tetapkan intention kamu menerima berkat Tuhan gitu ya. Makna di balik ketukan pintu sebagai pertanda bahwa semesta meminta kamu untuk melepaskan, kita semua termasuk aku gitu ya, melepaskan sesuatu hal yang sebenarnya bukan untuk kita lagi, karena ada berkat yang mau masuk. Jadi kita diminta untuk rilis hal-hal negatif, hal-hal yang tidak selaras, hal-hal yang nge-blockaging pencapaian kita di depan sana gitu ya. Dan aku doakan yang terbaik buat teman-teman semua. Ini adalah rezeki yang sangat bagus yang mau datang. Cuman ke kitanya aja siap nggak menerima dengan tangan terbuka gitu ya. Oke semua teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika penyampaianku masih belibet, ya aku juga lagi belajar. Ini juga sebagai media untuk aku belajar menghealing throat chakra aku gitu ya. Kita semua adalah makhluk Tuhan, makhluk semesta, tidak menghukum setiap proses perjalanan walaupun berbeda-beda, tapi maknanya sebenarnya satu tujuan, untuk mengingatkan kita kembali ke diri sejati kita, yaitu diri kita sendiri. Oke, see you semuanya. Bye-bye. Thank you so much ya.